Halo sahabat Trapis channelku semuanya. Renungan hari ini ku beri judul Itulah Jalan Pilihanku. Sebelum adanya alat yang canggih yang dapat membantu kita dalam suatu perjalanan, dan ketika kita akan melakukan suatu perjalanan jauh dan masih asing, maka kita terkadang diliputi oleh perasaan was-was, cemas, khawatir karena takut tersesat. Tetapi sekarang dengan adanya alat GPS, kita dengan tenangnya melakukan suatu perjalanan, meskipun perjalanan itu masih asing. Sebab perasaan-perasaan dulu yang selalu menghantui kita sudah tidak ada lagi. Hal itu berkat bantuan munculnya alat yang canggih. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6-14. Dan saya akan mengutip satu ayat, yaitu ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bacaan hari ini Yesus memberi teguran kepada Filipus, dan teguran itu pun bisa juga ditujukan kepada kita. Hari ini pula gereja merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Sahabat Trapis channelku semuanya, lewat bacaan hari ini menjadi permenungan bagi kita bahwa kita diingatkan betapa pentingnya keintiman dalam berelasi, sebab keintiman dalam relasi tidak hanya sekedar hidup bersama, tetapi hal itu ditentukan oleh keintensitasnya dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Sebab hal kebersamaan belum menjadi jaminan akan kedekatan relasi. Hal itulah yang menyebabkan Yesus menegur Filipus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Sahabat Trapis channelku semuanya, lewat ilustrasi di atas dapat membantu kita dalam memahami bacaan hari ini. Ketika saya belum menjadi pengikut dan percaya kepada Kristus, saya ibaratkan dalam sebuah ruangan yang gelap, sehingga saya harus meraba-raba untuk mencari jalan. Tetapi ketika saya telah menjadi pengikut dan percaya kepadanya, saya menjadi terang dan dapat melihat di mana jalan yang harus saya lalui. Sebab saya dapat dengan jelas melihat jalan itu. Maka kita sebagai seorang beriman, kita diajak untuk lebih mengenal Allah lewat interaksi yang lebih intens, yaitu kita harus menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan sabdanya dan berdoa.
Berdoa adalah salah satu wujud kita berkomunikasi dengan Allah, salah satu interaksi kita dengan Allah. Sahabat Terapis Channelku semuanya, kita pun sadar bahwa kita terkadang seperti Filipus. Meskipun kita tiap hari pergi ke gereja, namun kita belum mengenal Allah. Kepergian kita ke gereja belum menjadi jaminan bahwa kita telah mengenal Allah. Sebab kita pergi ke gereja hanya sebagai rutinitas atau kewajiban, bahkan ke gereja hanya sebagai sambilan, bukan menjadi tujuan pokok. Sehingga pergi ke gereja bukan suatu kebutuhan, karena pergi ke gereja sekali lagi sebagai rutinitas atau kewajiban saja. Maka kita pun terkadang meragukan akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita memberikan waktu khusus kepada Allah, maka kita akan menumbuhkan keintiman antara kita dengan Allah. Sebab itu, marilah kita senantiasa membangun relasi yang lebih intim kepada Allah. Sebab kita percaya bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup yang akan membawa kita kepada kehidupan dan kebahagiaan sejati. Salam hangat dan sehat dari para rahib. Terima kasih.